Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 09 105 80 22 10 26. Semester 2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Nah, adapun poin pertama yaitu pengertian. Karakteristik. Pengertian karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, dapat juga diartikan sebagai tabiat atau watak. Yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi, serta berlangsung selama individu hidup. Hal ini sebagai hasil proses pematangan. Yang ketiga yaitu anak. Secara garis besar berarti suatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang dibawahi oleh objek lain. Selanjutnya yaitu remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Baiklah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik perkembangan anak dan remaja ialah suatu sifat, tabiat, ataupun watak yang terdapat pada individu yang menunjukkan bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola yang teratur dan terorganisasi pada seorang anak ataupun seorang remaja. Adapun tujuan mengetahui karakteristik anak atau remaja dalam pendidikan ialah mengenal atau mengetahui karakter anak merupakan hal yang harus dilakukan seorang guru atau pengajar. Dengan mengenal karakter siswa, guru akan mampu membimbing dan mengarahkan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang baik pula. Perkembangan secara menyeluruh mencakup 3 hal, yaitu pertama, perkembangan fisik, seperti perubahan tinggi dan berat. Yang kedua, perkembangan kognitif. Contohnya perubahan pada proses berpikir, daya ingat, maupun bahasa. Yang ketiga, perkembangan kepribadian dan sosial, seperti perubahan pada konsep diri, konsep gender, hubungan interpersonal. Karakter secara umum yang terdapat pada anak yaitu aktif dan energik, memiliki semangat belajar yang tinggi, spontan, serta rasa ingin tahu yang besar. Selanjutnya, remaja, yaitu emosinya meluap-luap, mulai tertarik pada lawan jenis, serta sering memberontak. Selanjutnya, macam-macam perkembangan anak serta penerapannya dalam pendidikan. Yang pertama, keluarga sebagai lembaga pendidikan. Lingkungan sosial pertama yang dikenal anak ialah keluarga. Sebab itulah pengaruh orang-orang berperan sangat besar bagi anak, khususnya pada masa balita. Karena sebagian besar waktu anak ialah dalam keluarga. Dalam hal itu, orang tua adalah orang terpenting bagi anak, di samping saudara, kakek, nenek, pembantu, serta teman-teman sepermainan. Itu sebabnya segala sesuatu yang dialami akan diajarkan keluarga menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya, orang tua sebagai pendidik. Peran keluarga secara khusus orang tua sebagai pendidik sejalan dengan seruan Presiden Megawati dalam pidato tertulisnya pada peringatan ke-19 Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2003.
yaitu pentingnya tanggung jawab orang tua dalam membekali dan menciptakan iklim yang baik kepada anak sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik dan mampu memberikan makna bagi kehidupan mereka, keluarga, nusa, dan bangsa. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak sebagai kepala keluarga yang dipercayai untuk menjadi pemimpin harus dapat membuktikan bahwa anak-anaknya telah percaya dan mampu menjadi saksi. Pendekatan pembelajaran keterampilan yang dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari, di mana guru berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memberikan bimbingan. Adapun batasan usia perkembangan anak dan remaja, yang pertama masa orok, yakni ketika anak berusia 0 sampai 2 minggu. Yang kedua, bayi, yakni ketika anak berusia 2 minggu sampai 2 tahun. Yang ketiga, anak-anak awal, yakni ketika berusia 2 sampai 6 tahun. Yang keempat, masa anak-anak akhir, ketika berusia 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya, masa pubertas, yakni ketika anak berusia 12 sampai 14 tahun. Masa remaja awal, yakni ketika berusia 14 sampai 17 tahun. Masa remaja akhir ketika berusia 17 sampai 21 tahun. Masa dewasa awal, yakni ketika berusia 21 sampai 40 tahun. Masa setengah baya ketika berusia 40 sampai 60 tahun. Yang terakhir, masa tua ketika seseorang berusia 60 tahun ke atas. Adapun cara pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar, sehingga memungkinkan peserta didik terlibat secara penuh dalam menggunakan berbagai proses perkembangannya. Nah, berikut merupakan beberapa tips yang dapat digunakan oleh seorang peserta didik dalam menghadapi karakteristik siswa. Yang pertama, jika anak egois, hadapi dengan lembut dan sabar serta memberikan pengertian pada siswa. Yang kedua, jika anak suka mengambek, jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Yang ketiga, pemalas. Caranya yaitu memberinya pengertian. Contoh kecil ketika bangun tidur diajak untuk merapikan tempat tidur. Yang keempat, jika anak pemalu, lebih banyaklah atau lebih sering mungkin untuk melatihnya berbicara di depan umum. Yang kelima, jika anak periang, memberi pengertian pada anak ini untuk bisa menempatkan diri, kapan waktunya untuk gembira, dan kapan saatnya merasakan duka orang lain. Yang keenam, jika anak pemberontak, caranya yaitu lakukanlah pendekatan kepada siswa, ajak bicara dari hati ke hati. Pada umumnya, sifat pemberontak muncul ketika anak tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya, sehingga anak berpotensi mengekspresikan emosinya dengan cara yang negatif atau tidak baik. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.